Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamidi, Kobala 84. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk kawan-kawan yang mengikuti seleksi tes di pemilu tahun 2024. Besok atau lusa sudah tes CAT untuk kawan-kawan kita calon PBS ya. Jadi ini merupakan kesempatan terakhir bagi kawan-kawanku semua. Mohon perhatikan soal dan jawabannya agar kalian tidak salah dalam menjawab soal nanti. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Sebelum kita bahas soal, jangan lupa di like, subscribe, dan share video saya ini. Soal nomor 1. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Bawaslu, D. KPU, E. DKPP. Jawabannya adalah B. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 2. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah A. Undang-Undang nomor 16 tahun 2010, B. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, C. Undang-Undang nomor 26 tahun 2010, D. Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, E. Undang-Undang nomor 17 tahun 2017. Jawaban yang benar adalah B. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nomor 3. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah A. DK Bawaslu, B. DK KPU, C. MK, D. DKPP, E. MKD. Jawaban yang benar adalah D. DKPP. Nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, E. DPR dan Presiden. Jawaban yang benarnya adalah E. DPR dan Presiden. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 5. Syarat usia pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 adalah A. 16 tahun, B. 17 tahun, C. 15 tahun, D. 21 tahun, E. 17 tahun. Jawaban yang benar adalah E. 17 tahun. Jadi kalau sebelum 17 tahun tidak boleh memberikan hak pilih ya, ataupun hak suaranya. Soal nomor 6. Istilah pilkada digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun A. 2004, B. 2005, C. 2006, D. 2007, E. 2008. Jawaban yang paling benarnya yaitu B. 2005. Soal nomor 7. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diselesaikan melalui A. DKPP, B. Mahkamah Konstitusi, C. Bawaslu, D. Panwaslu, E. Presiden. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, jangan salah-salah ya. Ini beginilah itulah jawabannya, tapi jawaban yang benar adalah B. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 8. Di bawah ini
untuk bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kecuali, nah ini yang ditanya kecualinya, jangan salah-salah menelaah soal. Jawabannya A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Kuliah umum, D. Rapat umum, E. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Jawaban yang benar adalah C. Kuliah umum. Nomor 9. Jika pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan 2 putaran, maka pemungutan suara putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan pada tanggal A. 24 Juni 2024, B. 25 Juni 2024, C. 26 Juni 2024, D. 27 Juni 2024, E. 28 Juni 2024. Jawaban yang benar adalah C. 26 Juni 2024. Soal nomor 10. Dalam pemilu tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan lain-lain. Makna tersebut merupakan pengamalan asas pemilihan A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, E. Mandiri. Jawaban yang benar yaitu B. Umum. Nah, itu jawaban yang benarnya ya. Soal nomor 11. Penetapan partai politik oleh KPU yang menjadi peserta pemilu tahun 2024 dilakukan pada tanggal 2 A. 10 Desember 2022, B. 11 Desember 2022, C. 12 Desember 2022, D. 13 Desember 2022, E. 14 Desember 2022. Jawaban yang paling benar yaitu E. 14 Desember 2022. Soal selanjutnya yaitu nomor 12. KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah A. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022, B. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, C. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, D. Peraturan KPU nomor 2 tahun 2022, E. Peraturan KPU nomor 1 tahun 2022. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Nomor 13. Keberadaan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui A. Mahkamah Konstitusi, B. DKPP, C. DPR, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Umum. Jawabannya yang paling benar yaitu D. Pengadilan Tata Usaha Negara. Nomor 14. Yang tidak termasuk dalam azas pelaksanaan pemilu adalah titik 2. A. Umum, B. Rahasia, C. Adil, D. Terbuka, E. Langsung. Nah, ini jawabannya kalian udah tahu ya. Walaupun udah tahu, saya tetap mengasih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Terbuka. Nah, itu jawaban yang benarnya ya kawan. Nomor 15. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali A. Bawaslu Provinsi, C. Kepolisian Negara Republik Indonesia, C. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, D. Kejaksaan Tinggi, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah E. KPU Provinsi. Soal selanjutnya nomor 16.
Pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada pemilu serentak 2024 dilakukan oleh 2A. PPK, B. PPS, C. KPU, D. Panwaslu, E. KPPS. Ini mudah jawabannya ini. Walaupun mudah tetap saya jawab dengan benar ya. Jawabannya adalah E. KPPS. Nomor 17. Peraturan KPU yang berisikan tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih adalah A. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, B. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022, C. Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022, D. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, E. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Jawaban yang benar adalah D. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Nomor 18 yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah A. Kampanye, B. Pengumuman dan pendaftaran paslon, C. Pengajuan bantuan hibah parpol, D. Pemungutan suara, E. Masa tenang. Jawaban yang benar adalah C. Pengajuan bantuan hibah parpol. Soal nomor 19. Syarat untuk menjadi anggota PPS pada pemilu serentak 2024 adalah A. Usia minimal 17 tahun, B. Pernah dipidana penjara, C. Menjadi salah satu anggota partai politik, D. Pendidikan paling rendah SMP, E. Berdomisili di luar negeri. Jawaban yang benar adalah A. Usia minimal 17 tahun. Soal nomor 20. Ini soal terakhir ya. Pemilu serentak 2024 diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Pernyataan ini disebut A. Pemilu inklusif, B. Pemilu terbuka, C. Pemilu damai, D. Pemilu demokratis, E. Pemilu efektif. Jawaban yang benar adalah A. Pemilu inklusif. Itulah tadi pembahasan soal-soal yang akan keluar saat tes PPS ya. Jadi kepada teman-teman tetap semangat, tetap belajar, dan yang terakhir semoga kalian lulus semua. Saya doakan kalian lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak negeri. Salam PPS. Salam pemilu 2024. Salam dari Hamidi Koba.